Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini bersama Bang Jai di YouTube channel Putra Bogor. Sahabat, gua mau explore nih di daerah Babakan, Desa Pabuaran, Kampung Pabuaran, Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Sahabat, ternyata di sini banyak juga masyarakat yang menggunakan rumah-rumah kayu. Ini tipe, gue juga pernah ngalamin punya uyut ya. Uyut itu kakeknya engkong, bapaknya engkong, atau bahasa Betawi bapaknya dari kakek saya. Rumahnya kayak gini, saya pernah mampir, pernah tidur, pernah nginep. Nah ini di era 2021 ternyata masih bertahan juga, kokoh. Nah ininya dari bilik, lantai masih tanah. Gue nanti akan cari tahu, karena kalau satu rumah sih gue nggak ini ya. Ternyata di era modern sekarang ini masih banyak rumah-rumah yang kayak gini. Bukan artinya mereka minta dibantu atau apa, tidak, tapi yang jelas mereka nyaman. Nah ini lihat nih salah satunya. Ini juga sebelah. Meskipun mereka punya musola ini sudah menggunakan batu bata merah, tapi untuk rumah mereka masih menggunakan kayu. Nah salah satu contoh, ini ada kawan gua juga sobat. Salam. Apa? Kasep. Siapa? Ini taman gua. Siapa ya? Gua siapa ya? Maaf. Namanya Bang Jai. Iya. Ini kawan kita, sahabat siapa namanya? Purnama. Purnama. Sorry Kang Purnama. Iya. Tinggal di sini asli. Asli warga sini. Oke. Pur. Ngobrol-ngobrol dikit, Pur. Iya, ngobrol dulu. Ini ngomong-ngomong nih. Gua lihat. Ini kampungnya sini. Kampungnya sini. Oh. Kayak kampung sini masih banyak banget ya. Rumah-rumah kayu kayak gini. Emang ini turun menurun gitu, warisan dari orang tua apa gini? Kalau misalnya dari kecil saya nggak tahu ya kalau turun temurun. Mari kita tanya aja kepada yang bersangkutan ya. Bukan, artinya gini. Pertanyaan gua, lu harus cermati dulu. Artinya ini rumah dari lu kecil udah banyak nggak kayak gini? Oh, dari kecil mah udah. Nah, berarti rumah ini dari engkong lu juga udah ngalamin kayak gini ya? Iya. Ya, oke sahabat, kita akan tanya ke yang lebih tua, mungkin dibantu sama Lebih Purnama bisa ya kan? Oke Pur, ini rumah siapa nih Pur? Ini rumah Teteh. Rumah Teteh. Teteh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pur, dalam Pur. Gue mau ngobrol-ngobrol nih sama Teteh ya. Oke, buset, banyak anaknya sahabat. Ternyata selain rumahnya kayu, ibu ini juga hebat juga bikin anak nih. Banyak nih anaknya. Assalamualaikum. Nah, siapa nih namanya? Neng. 3 nih, 4, 5, 6. Wede. Induknya 1. Wah, baik sahabat. Kita akan berbincang-bincang. Pur, sini Pur, belakang Pur. Iya. Di atas Pur. Nah, ini saudaranya Purnama, bibinya Purnama. Dengan ibu siapa tadi, Bu? Ibu Lilis. Bu Lilis. Ibu katanya dulu waktu muda bintang film bintangnya kampung ini, bener nggak itu? Iya. Waduh. Oke, Bu Lilis. Ngomong-ngomong nih mau nanya. Ini anak semua apa gimana ini? Apa ponakan apa cucu? Cucu. Waduh, cucu yang ada 6 sahabat. Nah, oke sahabat, gua mau nanya-nanya nih berkaitan dengan ini Bu Lilis. Bu Lilis kan tinggal di sini udah dari kecil. Oke. Bu Lilis, boleh tahu nggak sih? Ini kan sekarang kita zaman pandemi. Pandemi itu zaman virus corona ya. Nah, terus ngomong-ngomong Bu Lilis, saat ini gimana Ibu rasakan nggak? Krisis atau apa, rasakan nggak? Apa biasa aja makan masih bisa atau masih bisa? Biasa aja. Biasa aja.
Terus ngomong-ngomong nih, daerah sini masih makan nasi apa sagu atau mungkin apa Bu? Nasi. Nasi. Nah, jadi nggak bambu seperti yang tempel. Oke, canda ya Bu ya. Iya. Nah, Pur, ngomong-ngomong nih Pur. Ini di sini itu masyarakat banyak kan mayoritas kerja apa? Petani. Iya petani. Oke, petani. Bu, ini rumah Iya. dikasih orang tua apa bikin? Kasih orang tua. Dikasih orang tua. Sekarang umur berapa tahun? 15? 20 tahun? 20 mesti lebih seberapa tahun. 50-an lah ya. Ya. Bukan gadis pemirsa, bukan. Iya, bukan. Dia janda, tapi janda yang jadul. Bu, boleh nggak gue lihat kamar-kamarnya atau apa Bu? Boleh. Ayo, sahabat kita explore nih rumah si ibu nih, ya kan? Rumah Purnama. Ayo Bu, naik keluar. Ini dulu gua waktu kecil juga pernah kayak gini sahabat. Nah, ini apa ini Bu? Ruang ya, kamar ya. Ya. Wih, kamarnya. Berapa apaan? Nah, Nih. Wah, gelap. mantap. Jadi dia ada kamar lagi. Ini kayu, bambu ya, bambu. Ini bilik tuh dari anyaman bambu. Kayaknya sih mereka cenderung daripada rumah bata merah, mereka kayaknya lebih cenderung enak rumah kayak gini, adem ya Bu ya. Nah, lantainya pun ini lantai dari Alam. kayu bambu. Nah, ini kamar yang lebih luas dari kamar sebelumnya. Nah, di sini tempat ibu siapa tadi? Ibu siapa Bu? Bu Lilis ya? Ibu Lilis. Nah, ini dapurnya kayak gimana Bu? Nah, dapurnya nih. Ini lantainya masih bilik. Masih apa? Pelupu bahasa sini atau dari bambu. Nah, ini. Nah. No, ada juga nih. Nah, ini. Yang masak. Ininya pun sahabat, ini masih menggunakan bambu. Di situ aja Bu, di situ Bu. Ini rak zaman dulu, artinya orang-orang ini merupakan tradisi orang suku Sunda bikin kayak gini, ya Bu ya. Nah ini dari depan ke belakang ini lantainya tanah sahabat. Nah, cara masaknya pun masih menggunakan sistem tradisional. Mereka menggunakan apa namanya ini Bu? Seeng. Nah, isinya air nanti dipakai ini nih. Nah, ini dimasukkan ke sini, baru nasinya ke sini. Ini sebenarnya sudah dibuatkan teknologi Magicom tapi semi kayak gini, artinya dikukus karena apa? Ini akan lebih sehat nasinya, kandungan kadar gulanya itu menurut ahli kesehatan lebih cenderung dikukus kayak gini, masih menggunakan kayu bakar. Nah, rak-raknya ini kayak gini. Ini kita ketemu juga deh dengan satu ibu yang di dapur rumah Ibu Lilis. Bu Lilis kan tadi ya? Ibu Lilis. Ini dengan siapa ya? Mohon maaf, anak Ibu Lilis ya? Iya. Nah, ini Bang Jai dari YouTube. Bu, lagi ngapain nih? Lagi bantu itu ibu. Oh, bantu masak. ibu mau ngapain? Masak terusin. Nah, nih sahabat, cara masak mereka itu berbeda kayak kita tinggal di kota ya. Tinggal masukin ke meja giar, colokin jadi nasi. Nah, kayak gini. Ini berapa liter nih? 3. Terus aja nggak apa-apa, terus 3 liter. 3. Untuk berapa bulan? Apa berapa tahun ini masak satu keluarga ini? Berapa? Untuk satu hari untuk keluarga yang ada di sini semuanya. Oke sahabat. Tadi dengan siapa? Misti. Gue mau nanya dong, boleh nggak? Misti, kamu betah nggak di rumah kayak gini? Nyaman? Betah, nyaman. Waduh sahabat. Jadi sebenarnya nggak bisa maksain juga ketika ngelihat rumah kayak gini, kondisi kayak gini, terus udah
kasih bantuan, lantainya kasih keramik. Oh bukan begitu, mereka sudah nyaman. Yang jelas cukup diperhatikan mereka itu mungkin ekonomi ya, artinya karena mereka hidup bertani ya, tadi peralatan-peralatan tani yang mungkin disediakan. Kalau merubah kebiasaan mereka tinggal di tempat kayak gini nggak bisa juga kita, ya kan? Artinya gue ditanya kemari karena gue ngelihat banyak rumah kayak gini, gue tertarik untuk explore. Ya, ini kayak siapa tadi? Aduh, teteh ini siapa? Teteh Miti. Dia juga udah menikah. Memiliki berapa anak teh? 4 anak. Jadi Teh Miti meskipun sudah berkeluarga, dia tetap membantu ibunya di dapur. Gitu ya Teh Miti ya? Iya. Jadi Ini punya suami, Pak. Hah? Punya suami Meninggal. Iya. Kapan meninggalnya? Udah jalan 7 tahun. Oh, janda. Iya. Oh, jadi kalau penonton YouTube mau cewek kampung yang bener-bener ayu, terus nggak neko-neko, nggak ke salon, datang kemari. Kebetulan ada juga janda nih yang manis, namanya Teteh Miti. Ya, itu sahabat. Jadi Teh Miti, ngomong-ngomong nih, anak berapa tadi? 4. 4. Cowok semua? Cowok 1. Cowok 1. Teh Miti sama ibu di sini. Iya. Ada bapak, orang tua masih ada, kedua orang tua, hanya ibu aja? Ada orang tua itu, Bapak ada. Bapak ada. Jadi Teh Miti ditinggal suaminya pergi duluan, meninggalkan ya. Ya mudah-mudahan dia tabah, mudah-mudahan anak-anaknya jadi yang terbaik, ya enggak? Iya. Jadi yang terbaik, jadi soleh, ya kan? Nah, tadi sahabat, kalau sahabat ada yang baik, benar mau menikah dengan dia, ya mau, apalagi usianya 20 tahun. Ya. Oke, Teteh dengan siapa tadi? Gue lupa mulu nih apa? Sorry. Nih kayak gini nih kehidupan nih. Ini masak jam segini sore. Masak sehari berapa kali? 2 kali. Terus waktu kecil kayak gini juga di Iya, dapur. ini juga. Oh, waktu dia juga sama. Sama. Bukan hanya Teh Miti yang sekarang jadi anaknya. Waktu dulu pun dia jadi gadis, remaja, dia bersama orang tuanya di sini masak kayak gini. Betul nggak? Artinya rumah ini dari engkongnya juga kayak gini ya. Iya. Artinya mungkin kalau dibilang itu udah 4 generasi sahabat. Bapaknya Teh Miti, terus bapaknya dia atau kakeknya ke uyutnya juga rumahnya kayak gini. Iya. Betul. Betul. Nah, ini tradisi masyarakat di sini. Artinya mereka sudah nyaman. Lantai meskipun tanah buat mereka nggak ada halangan. Gitu ya, Bu ya? Nyamanan kayak gini apa nyamanan rumah tembok? Kayak aneh begini, Pak. Tapi enak ya? Iya, enak. Adem nggak malam, Bu? Adem. Dia atapnya Dingin. pakai ini ya, masih pakai bambu. Iya. Nah, mereka nggak nuntut banyak, hebatnya mereka. Nah, jadi buat mereka nikmatin yang ada, mereka jalanin yang ada seperti kehidupan normal, tidak ada apa-apa, tidak banyak tuntutan, pengen ini pengen itu. Bagi mereka udah bisa makan aja, udah enak ya Teh Miti ya. Iya. Nah itu Teh Miti dengan 4 anak kan gitu, zero suami, artinya nggak punya suami, mereka enak. Bu, kalau saya lihat di sini nih Pur, kayaknya banyak dari rumah-rumah kayak gini ya. Masih ada. Iya kayaknya kalau saya lihat ada, tapi kalau saya lihat banyak, iya kan? Iya. Nah, banyak. Artinya emang lingkungan sini udah biasa menikmatin tinggal di rumah kayak gini ya. Kalau udah menikmatin ya nikmatin aja gitu Pak. Ya karena kamu kan udah beda rumahnya, ya kan? Kalau saya udah beda. Nah, artinya kalau menurut kamu yang kamu lihat, ini mereka udah nikmatin nih kayak gini ya. Iya. Oke sahabat. Juga mungkin kepala desa tuh baik ya Bu ya, kepala desa sini. Pak Wadin katanya baik juga Pak Wadin. Baik. Salam buat Pak Wadin dong. Salam buat Pak Wadin. Salam. Salam buat Pak Wadin katanya. Pak Camat salam nggak? Iya, Nah, salam kayak juga. Pak Kurnia salam juga ya. Salam Ya. juga. Yang butuhnya apa sih Bu? Bilang ke Pak Camat, Pak Lurah. Itu alat pertanian butuh.
atau mungkin pupuk atau apa butuh? butuh. Nah, karena mereka itu mayoritas di sini katanya tani, ya mereka kalau bisa ya dibantu pupuk atau apa. Tapi meskipun begitu, mereka sih enjoy aja ya Bu ya, nggak banyak nuntut gitu. Nah, yang jelas keadaan sederhana ini tidak membuat mereka menderita. Begitu Pur ya? Iya. Mereka tetap enjoy, happy, senang ya Pur ya. Nah, Nah, kalau naruh berasnya gimana sih Ti? Cara naruh berasnya? Nah, ini cara memasaknya. Nanti di sana ya? Iya. Oke, dia pakai masih naruh beras pakai apa? Kayak gentong ya? Iya. Coba lihat tadi. Kosong. Nah, ini masih pakai gentong. Oke, lagi kosong katanya, tapi gabahnya luar biasa banyaknya, petani ya nggak, hebat. Wah, dia beli beras, dia apa kagak? Nasi banyak, ini deh, janda kayak beras deh. Gimana Pak? Gimana juga udah kayak gini. Oke Ibu. Nah ini ada lagi nih. Udah selebritis juga sahabat. Sini. Dengan siapa ini? Dengan siapa? Sini masuk. Ini masih saudara keluarga. Ya, Oke, dengan siapa tadi Teteh? Ibu Yuyun. Waduh, Ibu Yuyun. Jangan galak-galak Bu Yuyun. Ono kakaknya. Iya. Ini adiknya anak emak juga. Ya. Yun. Gue boleh nanya nggak Yun? Gue pernah ngalamin Yun. Hidup di rumah kayu atau bilik kayak gini saat uyut itu ya berarti dari bapak dari kakek ya, dapat dari kakek, tinggal di sini nyaman adem. Lu rasain itu nggak Yun? Ya, iya. Rumah lu kayak gini juga? Mm-mm. Lu punya TV? Enggak. Waduh, Yuyun belum punya TV. Yang punya TV double kasih dia. Yuyun kasih gitu. Nah, nggak kebeli. Emang kenapa nggak punya TV? Nggak niat ya? Beli. Nggak kebeli, sabar jangan putus. Tapi makan masih bisa kan? Alhamdulillah. Waduh, Yuyun ini bersama orang tua, dia tidak berburu barang elektronik selain nggak punya duit. Bagi dia kesederhanaan, nyaman, hidup di kampung bersama anak dan keluarga dan orang tuanya. Bagi Yuyun tuh udah bahagia. Bahagia nggak Yun? Bahagia. Bahagia, alhamdulillah ya. Artinya dia sehat, bisa makan, udah bersyukur gitu Pak ya. Artinya Yuyun dengan keluarga ini nggak nuntut neko-neko, cuma mungkin punya harapan. Kalau mungkin dalam rumah nih kayak gini tanah mereka nggak jadi masalah. Cuma harapan mereka apa? Jalan atau gimana supaya nggak becek atau hujan gini? Becek hujan. Jadi bilang dong, Pak Wadin minta dibantu jalan gitu. Bilang dong. Pak Wadin minta dibantu jalan. Pak Kades Udah minta Belum katanya nih. dikasih. buka mungkin anggaran ya yang belum. Artinya Mungkin sana dulu penungguan dulu. Pak Wadin baik ya. Baik. Pak Wadin baik. Artinya salam dong buat Pak Wadin, salam. Salam buat Pak Wadin. Ya, jadi warga, sahabat, ada kelebihannya masyarakat di sini. Kepala desa Babakan Tenyu ini populer di warganya. Babakan itu luar biasa luas ya, sahabat. Dan gua lihat hampir rata-rata di pelosok ini karena anggaran pemerintah nasional itu terbatas. Tapi Wadin tuh mengupayakan semua kan gitu. Dengan berbagai cara. Ini pun jalan sebenarnya sudah direncanakan akan diberikan konblok. Gimana Pur? iya. Jadi pandangan ente Pak Wadin gimana? Kalau pandangan saya, kalau yang namanya Kades sih sama baiknya semua. Enggak, ini Pak Wadin gimana? Iya. Kepala desa kamu, pandangan iya, kamu, iya. pandangan. Ya baiklah kalau misalkan dia udah mau membantu untuk jalan untuk warga sini. Selama ini kamu lihat apa Pak Wadin? Nah, Kamu lihat rasain baiknya di Iya. Babakan ini. baiknya di sini. Oke, artinya Dari jalan dulu, emang dulu kalau dari dulu jalan menuju ke arah sini emang bener masih rusak, tapi yang sekarang ya alhamdulillah. artinya adanya Pak Wadin bagus ya. Bagus. Alhamdulillah Pak Wadin dapat dukungan lagi tuh dari warganya. Bukan dukungan nyalon lagi, emang udah jadi lurah. Yang jelas Pak Wadin itu menjadi ikon kebanggaan warga Babakan. Pak, saran gue deh, rumah kan banyak kayak gini dan mereka nikmatin tinggal di sini nyaman. Mereka nggak nuntut banyak, cuma minta jalan. Yang kedua,
Saya sih harap nih rumah-rumah yang ada di sini nggak usah dibeton, tapi dibaguskan ini aja apa bilik yang agak bolong gede atau apa ditambal, karena rumah-rumah kayak gini biasanya dijadikan tempat rapatnya binatang-binatang kecil, kodok, kecoa, Iya. tikus, gitu, cicak, curut. Nah katanya dia nih, artinya suka ikut rapat di rumah mereka. Nah, oke sahabat. Tapi buat Malam. alam itu buat mereka itu jadi bagian daripada diri mereka. Bener nggak nih? Iya, iya. Gimana Pur? Jadi bukan yang harus ditakuti disingkirkan ya. Iya. Nah jadi Dilestarikan. mereka itu di sini sebenarnya dengan kehidupan alam ini dengan binatangnya mereka enjoy aja ya, bukan kayak orang kota ada kecoa disapu, ada kodok diusir. Di sini mereka dengan alam, dengan ciptaan Allah, mereka berbagi kebaikan, berbagi tempat. Iya Neng. Iya. Wah gitu. Nggak diusir, nggak diapa. Nggak diusir katanya kodok. Jangan khawatir. Kalau kodok, cicak nonton ini tenang, nggak bakalan tergusur. Waduh, si emak nggak bakalan sewa beko untuk ngusir kodok sama tikus. Ya, itu sahabat. Ini siapa namanya? Sri. Yang tadi depan anak-anaknya semua ya? Cucu. Oh, cucu anaknya dia kan? Iya. Oke. Itu dia 4 4. Rumah masih kayak gini. yang depan. Yang itu yang tadi. Waduh, tapi udah gue lihat sih udah agak rapi itu ya, bawahnya udah ini ya. Meskipun ya tadi yang ekonomi kayak gini bukan hanya di Babakan, cuma Pak, ini untuk Pak Camat Tenjo, gue harap mereka bagian dari Negara Kesatuan Indonesia, mereka minta jalan meskipun ini bukan hal yang mewah. Jalan itu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Mereka nggak nuntut banyak, mereka cuma minta jalan, jangan kotor ketika anaknya lewat ngaji atau sekolah gitu ya. Nah gitu aja. Jadi sahabat, kita lihat-lihat lagi rumah kayak gini juga di situ. Rumah siapa tuh Bu? Yang kayak gini? Itu. Hmm, Yang mana? yang sebelah ada ibu, Anaknya. anak ibu. Oke sahabat, kita akan lihat-lihat lagi rumah di sini mayoritas kayak gitu. Kayak gini nih, kayak dari bambu gitu. Gua kebetulan ditemenin sama Purnama juga nih, warga atau anak sini yang kebetulan juga masih saudara dengan Ibu Iis kan ya? Lilis. Ibu Lilis ya kan. Cuma kalau dia kondisi rumahnya udah 2 lantai, artinya kondisinya sudah nyaman. Nah, udah hebat. Nah, gue yang jelas, gue tuh explore masalah rumah dari bambu yang dinikmatin warga. Nah, ini bapaknya juga datang nih. Pak siapa namanya Pak? Adek. Pak Ade. Pak Dumyati. Waduh. Ini suami ini nih Pak nih. Wah, Suaminya. jadi ada suaminya dari Teteh siapa? Yuyun. Yuyun, gua lupa mulu. Dia ini Pak Suwan ini merupakan guru spiritual. Ya kan? Dia biasa mendatangkan hodam-hodam dari hutan, dia tarik, dia panggil kemari gitu. Jadi bisa juga ngobatin. Bisa ngobatin ya? Jampe-jampe. Jampe-jampe mah bisa lah. Wih deh, ternyata dia merendah. Dia juga bisa diskusi dengan jin atau makhluk-makhluk gaib. Nah, jadi santri juga, kalau orang kampung tuh santri itu orang yang awalnya belajar mencari ilmu agama. Begitu tuh ya. Oke sahabat, gua akan cari tahu lagi yang lain. Kali ini lu jangan lupa pantau terus, subscribe terus, tetap jangan pindah kemana-mana dulu. Ini gua terusin ya sahabat. Nah, oke Bang, makasih ya. Ya. Teteh, makasih Teh. Lagi masak ya. Aduh. Oke Ibu. Sumur tuh gantung. Wah, gua katanya suruh nengokin sumur. Kalau mau, yang lihat YouTube gua, kalau mau minta air kedatang kemari, datang aja. Iya. Udah dijampe nih sama suaminya Bu Yuyun, sumur timba kerek nih, sahabat nih kayak gini nih. Ini sumur zaman dulu. Nah, sumur zaman dulu. Oke sahabat.
Artinya apa? Emang luar biasa ini kampung ini alami. Jadi mereka tuh hidup dengan alam tuh benar-benar ini nyata. Gua nggak ngada-ngada nih lihat. Gue cari lagi ya. Ibu, Semuanya makasih. ya, Bu. Nih gua nggak punya duit banyak nih. Gue bagi juga. Gue tadi punya sisa beli rokok sih. Nih, waduh, nih gue kasih nih. Nah sahabat, gue kasih kasihan. Dia tadi pengen bakso nyolek gue. Baksonya mana katanya? Di kampung ada bakso. Aneh-aneh aja sahabat. Oke, kita lanjut explore. Ya, oke sahabat. Nah, Mak, yuk. Nah, gue lewat dalam rumah dia lagi nih. Ada bros. Iya. Oke sahabat, kita keluar. Nah, kali ini kita akan cari lagi rumah yang tadi seperti ini. Mayoritas di sini tuh kayak gini ya. Jadi emang plur, bukan hanya satu rumah. Gue lihat 1, 2, 3, 4, 5. Wah banyak sahabat. Kita lihat lagi ya yang ini. Nah ini. Kita lihat. Kalau musola atau masjid sih mereka udah bagus ya. Udah dari bata merah. Udah keramik lantainya udah bagus. Ibu, assalamualaikum. Mak lagi ngapain mak? Lagi ngambil air. Wah ngambil air. Ini ngambil air di mana? Musola. Airnya dari musola mak. Airnya dari sini terus. Iya. Alhamdulillah. Jadi sahabat, warga di sini sekarang terbantu dengan adanya air bersih yang dibuat oleh Pak Kades Wadi. Kita eksplor lagi sahabat. Waduh sahabat. Nah itu masjid atau musola sahabat. Nih. Banyak. Ya masih alami ya, kalau mungkin yang rusak yang apa ya itu wajar lah. Yang namanya juga rumah zaman dulu ya, rumah ini. Nah, ini sahabat. Ini rumahnya jadi masih rumah zaman dulu gitu. Menjadul. Assalamualaikum. Kata dengan siapa? Tanah. Boleh gue tanya? Oke. Mau sanggup Nggak apa-apa. Ini nasi. Buat makan apa buat apa? buat ini basi. Waduh, nasinya basi. Dia bagiin kompromi sama ayam, sahabat. Oke, San. Lo tinggal di sini? Iya. Oke. Enak gak tinggal di rumah kayak gini? Ya mau gimana lagi orang adanya begini. Nggak, artinya Ya gini. enak aja. Nah, lu kan dari kecil kayak gini. Ini rumah turunan dari kakek lo atau rumah lo? Rumah orang tua. Oh, Masih jadi numpang. dia masih numpang. Tapi yang jelas nyaman ya. Alhamdulillah. Karena sudah terbiasa dari kecil kayak gini ya. Mereka cara masaknya gimana cara masaknya? Cara masaknya. Apa pakai listrik atau magicom atau apa? Apa masih pakai kayu bakar? Iya. Gue boleh ke dapur lu nggak? Oke. Kita Itu kali ini. gorengan saya lagi gosong. Waduh, gorengannya gosong, sahabat. Nah, ini kondisi dalam rumah nih. Nih, sahabat. Ini cara masak dia. Cara masak dia itu menggunakan kayu bakar. Nah, menggunakan kayu bakar. Jadi bukan menggunakan listrik kayak kita yang hidup di semi kota ataupun perkotaan. Ini desa banget, sahabat. Nah, jadi kalau untuk makan atau kayaknya mereka nggak usah khawatir, padinya banyak ya. Lantainya tetap tanah. Ini masak apa ini? Lele. Ikan lele. Ternyata mereka makan untuk lauk nggak sulit. Makan pakai lele, artinya dia cukup datang ke kali. Suaminya pulang kerja. Adek. Oh, adiknya
suami adik kadang-kadang nyari lele juga ya buat makan ya. Oh gitu. Ini sarung beras mereka nggak kesulitan untuk makan. Ini cara tempat duduknya. Anak berapa? Kayak 2. Anaknya 2. Sahabat, gua harap pemerintah daerah sih bantu, artinya meskipun tidak dirombak rumah mereka, tapi yang rapuh yang apa dirombak, diganti dan dilastrikan. Kertasnya bolong. Bolong ya. Mereka sebenarnya orang yang nggak peduli akan ke pamer atau akan fashion, tapi mereka tuh hidup di sini bersahabat sama masyarakat lainnya. Enggak, mereka kalau orang kota tuh panas-panasan ngelihat temennya ini, panas-panasan pengen makan ini ke restoran, pengen ini ngeluarin mobil atau motor jalan. Mereka enggak, bahkan makanannya kalau gue lihat nih pakai belut juga nih sahabat nih, lihat nih. Nah, belutnya lari karena dia takut digoreng. Nah, ini ada juga nih tuh, wih. Jadi mereka makannya pun temennya dari alam, kecuali sipur ini. Sipur ini karena sudah menghindar dari lingkungan ini, dia sudah tidak makan itu lagi. Nggak tidur, nggak nginjek lantai lagi, dia nginjeknya udah keramik rumah dia. Oke sahabat, ini sisi dari kehidupan masyarakat ya di ujung Kabupaten Bogor, di mana mereka juga kadang ngomong-ngomong, gua tanya, boleh nggak tahu bupatinya siapa? Nggak tahu. Nah, bupati aja nggak tahu. Mereka nggak urus bupati, gubernurnya siapa? Nggak tahu juga. Gubernur juga nggak tahu. Presidennya Jokowi. wah, Pak Jokowi hebat juga Pak Jokowi. Mereka biar masak pakai kayu bakar, Jokowi tetap dikenal. Salam Pak Jokowi. Ya deh, Jokowi mantap lah pokoknya ya kan. Pak Lurahnya tetap tahu ya Pak Wadin ya. Oke, dia dengan 2 doang. 1 Bapak Wadin yang favorit mereka, yang kedua presidennya Pur ya. Aduh sahabat, ini anak dia. Ini mainannya kalau di kota pakai handphone game. Nah di sini dia mainnya pakai belut. Namanya siapa? Fikri. Fikri, kamu nggak pengen handphone? Nggak? Main belut aja. Dia katanya di sini anaknya baik-baik, artinya mereka cukup main dengan alam. Nggak beda sama dengan sipur kecil, tapi dia sekarang sipur udah gaya kan gitu, udah nggak mau main belut lagi, dia sekarang mainnya Android gitu. Sipur ini dulu di lingkungan daerah sini, cuma dia sekarang udah bergeser ke kota dikit. Pur, ini rumah-rumah kayak gini nih kan banyak nih. Iya. Dan gua rasa kenapa sih nggak lo sebagai anak muda bikin semacam pemerhati untuk dirawat agar rumah-rumah ini jadi rumah tradisional, jadi rumah Indonesia yang tidak harus dihancurkan, diganti bangunannya, Pur. Ini kira-kira ada nggak wacana atau rencana ke situ, Pur? Kalau wacana untuk menghancurkan, kalau menurut saya sayang sih ya. Nah, Sayang. ternyata dia nasionalis juga. Dia pengen jangan lupakan sejarah mungkin ya, Pur ya. Iya. Jangan lupakan sejarah seperti Pak Karol bilang. Yang kedua juga ya dia dari sisi hati yang paling dalam, ya bukan harus rumah yang ditiadakan atau bangunan yang klasik ini disingkirkan, Iya. tapi mungkin cenderung cuma pendidikan, Iya, pendidikan. sarana jalan itu yang diperbaiki ya Pur ya. Yang meskipun alhamdulillah Pak Wadin sudah bangun semua, sahabat, tinggal ke sini ada 2 titik nih kalau dilihat yang belum dikelarin ya Pur ya. Terus di sini mereka tuh makan mancing di mana Pur nih? Biasa mancing lewat mana Pur? Mancing Wah. ke sebelah sana. Oh sebelah sana. Iya. Ada jalannya. Ada jalan ke tempat yang Oke, tadi. sahabat. Ternyata si Pur ini warga di sini selain ngajarin dan ngunjukin cara-cara orang sini mengambil ayamnya juga banyak. Ayamnya banyak. Ayamnya banyak noh. Ikan buat makan atau buat menu makanan mereka sehari-hari, mereka tidak harus saja datang ke pasar, mereka cukup
makan daun-daunan yang ada di kebun mereka, ikan pun mereka di kali. Bener nggak dengan alam ya Pur ya? Iya. Hebatnya orang sini begitu. Jadi gua rasa nggak ada yang perlu risau. Gua bangun, Ratilah udah semua. Enggak, mereka nggak nutut itu kok. Yang jelas bagi mereka hidup menikmati berkat Allah. Nah, kali ini gua akan coba explore di katanya ada kali yang bisa buat ngasilin mancing dan ikan. Seneng ya. Ini sih abangku, waduh. Nah ini mereka. Jadi mereka itu harga di sini tuh nggak butuh furnitur, mebel. Mereka cuma butuh membesarkan anak. Mereka cuma butuh pendidikan, sarana jalan buat anak sekolah. Ketika sudah dibangun, itu udah cukup buat mereka. Gitu hebat mereka itu sahabat. Nah, jadi kehidupan mereka yang orang bilang itu rumah kayak gitu, bantu pemerintah, itu rumah tidak layak huni. Mereka justru jadi bingung. Kenapa? Mereka udah nyaman kok, nggak ada masalah. Yang butuh mereka itu cuma anak-anak mereka bisa sekolah, anak-anak mereka itu saatnya turun hujan atau apa nyaman, nggak kotor-kotoran. Nah di sini lahan masih luas-luas. Nah luas-luas ini lahan di sini tuh masih luas. Nah mereka mau ngebangun rumah lagi, ngebenerin rumah. Masyarakat di sini nggak pernah bambu atau apa diserahkan ke pedagang atau dijual. Nah, Ini kali tempat mancing. nah mereka juga kalau nggak ada butuh lauk pauk, mereka juga mancing di sini nih. Nih sahabat nih. Nah, mancing kali. Mereka mancing di sekitar sini, di kali, kadang di sawah untuk memperbaiki rumah-rumah tadi. Mereka juga buat ini ya Pur ya, buat apa? Bilik ya bahasa kampung untuk menambah rumah. Jadi gue pengen tahu orang di sini nyaman banget, tapi ketika di kota jembatan aja berlubang, mereka udah teriaknya minta ampun, siapa aja disalahin, siapa aja dikomenin. Tapi nggak apa-apa, namanya dunia, kalau nggak gitu nggak rame. Nih lihat nih, gue sama si Pur ini nyebrang kali yang lebarnya kali ini kurang lebih 12 meteran. Nah, gua harus pegangin satu batang bambu, dan untuk lantainya ini diaping atau diikatkan 4 buah bambu. Sahabat, kalau mau datang ke sini datang aja, cukup lumayan. Kalau suasananya adem, sejuk, masyarakatnya baik. Nah, gue sendiri jujur meskipun ini dari kota kecamatan gue nggak jauh, jaraknya itu kecamatan Tejo, kurang lebih dari sana ke sini 10 kilo ya? Apa nggak nyampe? Nggak nyampe. Ke Tejo berapa kilo kira-kira? 5 kiloan. 5 kilo. Mungkin 5 kilo. 6 kiloan. Ini udah kita nyampe ke tempat nih, kampung asalnya si Pur. Nah, kampung Pabuaran ya Pur ya. Iya, iya. Nah, ini kalau hujan banjir nggak Pur? Kalau hujan banjir, cuman ikannya lebih banyak. Oh gitu. Jadi karena ini kocorannya dari hutan, dari alam kali ini, saudara, bukan kali yang terkontaminasi sama limbah B3 atau berapa, ini kali alam. Nah, ini kalau musim hujan banjir, tapi tambah banyak ikannya kata si Pur, karena tadi ini merupakan tempat yang jauh dari kota, artinya nggak ada pabrik, nggak ada industri. Ini daerah sini khusus pertanian ya Pur ya. Iya, pertanian. Dulu lu suka berenang ke sini Pur?
Kalau tempat berenang enggak kalau di sini mah. Waktu kecil gitu gimana? Ada lagi tempatnya kalau tempat Arti berenang. tapi tetap masih kali ini. Aliran ini. Dia juga artinya pernah berenang waktu kecil di sini. Kalau sekarang dia malu telanjang, malu dikejar anaknya, Bro, kan gitu. Jadi si Pur waktu kecil suka main sama teman-temannya di kali ini, nyari ikan gitu, Bro ya. Iya. Nah, emang jujur suasananya nyaman, adem. Lo mau ngademin pikiran, mau datang ke desa ini, ya lumayan, warganya ramah-ramah. Itu yang utama. Yang kedua, keadaannya masih dingin. Dingin-dingin banget sih, enggak ya, sekitar suhu antara 20 sampai 21 derajat Celcius sih gitu. Cuma nyaman aja karena udaranya alhamdulillah sahabat Masih alami. alami kan gitu. Nah di sini pun kalau kalian butuh bambu 10 batang si Pur kasih kan gitu. Karena ini merupakan pohon bambu punya warga, bukan punya pribadi. Siapapun warga yang butuhkan buat rumah dia, itu warga sini tuh kompak, nggak pernah nuntut bayaran atau bayaran. Iya. Silakan aja, itu hebatnya bersatunya mereka. Jadi mereka nggak pernah bayar bambu gua, nggak ada. Karena ini semua yang ada di sini di bantaran kali tengah hutan ini, si Pur bilang katanya milik semuanya. Asal jangan untuk diborongin dijual. Nah, kalau untuk rumah, untuk tatanan genting katanya boleh ya Pur ya? Iya boleh. Yang penting ya ngambil sendiri. Wah, ngambil sendiri, nebang sendiri. Nebang sendiri. Wah gitu. Lu bawa goloknya tebang sini, kan gitu. Lu sediain. Intinya izin. Ya itu izin. Lu boleh bawa tronton tapi cukup 10 batang, nggak boleh lebih dari itu. Boleh bawa tronton ngambilnya, cuma bawa bambunya cuma 10 doang. Oke sahabat, kita lanjut ini tuh bersama si Pur di kampung Pabuaran, Desa Babakan. Nah ini enak sahabat, banyak pohon bambu, ya kan. Di sana ada buat nyebrang lagi? Nggak ada. Nggak ada, cuma ini doang. Iya buat tembus ke sana. Ini ke ujung perhutani. Bukan perhutani, kalau perhutani ke sana. Kemana? Ke sebelah sana. Ke Sama tempat buat bertani lewat. jadi masyarakat di sini untuk tani mereka punya tempat pertanian kata si Pur. Jaraknya kurang lebih berapa Pur? Sekitar 1 kilo ada kali ya. 1 kilometer dari Lumayan sini. jauh sih. Lumayan jauh. 1 kilo nggak jauh-jauh amat sih, kan gitu. Tapi emang si Pur ini udah gayanya lain. Padahal dia kecil di sini, karena dia sekarang udah jadi pemborong buah-buahan, bukan pemborong jalan ya, kagak ngerti. Pemborongnya pertanian, hasil pertanian. Ya kadang ada laja atau apa, ya dia cari teman untuk beli, kan gitu. Ya bisa kecil-kecilan, gayanya udah beda bro, kan gitu. Padahal dia anak kampung. Nggak apa-apa, itu namanya perubahan. Cuma dia sih berharap kampung dia itu tetap alami, tetap masyarakatnya tata krama, gitu ya. Iya. Ramah ke orang, terus tata krama artinya mereka itu menata semua tuh seperti zaman engkongnya dia ada atau bapaknya dia ada. Bapak masih ada nggak? Bapak masih ada. Masih ada. Sorry, bapaknya masih ada. Engkongnya ada, yang gitu. Pur, di sini banyak nggak atau ada nggak yang ke kota? Teman-teman lo yang kerja ke kota ada nggak? Ada. Tapi nggak banyak ya. Nggak banyak. Nah, artinya di sini yang berangkat ke Jakarta, kebetulan dari desa ini tuh ke stasiun T-nya kurang lebih 5 km. Bisa jalan kaki, bisa naik kerbau atau sapi juga bisa, atau bawa motor atau bawa mobil bisa. Terus gantung kalian mau cari, yang jelas 5 km itu nyampe kota kecamatan itu Kecamatan Tenjo. Nah di situ ada stasiun ya Pur ya. Iya. Stasiun terminal ke Jakarta bayar Rp3.000. Kalian sudah diantar ke Jakarta sampai stasiun kota. Mantap kan bro? Lu mau ke sini? Gua mau ke kampung Sipur katanya, ke Bogor. Ini adanya di Bogor ya. Di Bogor yang paling ujung. Mau main, ambil mancing gratis. Mancing kata Sipur gratis. Gratis nggak Pur nih? Gratis. Gua gratis, tapi ntar nunggu banjir. Sekarang masih surut nggak banyak. Nah itu. Terus Pur, ngomong-ngomong nih Pur, pengennya desa lu tuh jadi apa? Diapain nih pengennya desa lu tuh? Kalau desa sih nggak nuntut banyak. Kalau Kampung-kampung lu tuh pengennya Iya, diapain? Ditatanya gimana? Kalau Asri, supaya asri nih. supaya asri. Kalau misalnya yang rumah-rumah yang itu Dilestarikan ya? Iya dilestarikan. Cuman kalau yang agak tidak bisa apa ya,
yang kurang, yang rapuh ya kalau bisa diganti, Dibantu ya. dibantu. Tapi buat dengan diganti. jangan dipunahkan ya. Jangan kalau bisa. Wah, sahabat bagus juga nih bocah. Jadi dari Pur gue bilang bocah loh. Jadi gini, dia tuh pengen kampung dia itu tetap seperti ini. Banyak rumah-rumah bilik. Nah, yang dibuatnya dari bambu ya, dari bambu nih, dari bambu. Tetap dipertahankan itu, tapi mereka dibantu. Nah, artinya dibantu bukan hanya bambunya, ini tenaga, ongkos tenaga kan gitu. Itu aja ringan banget pemerintah Indonesia. Dia nggak pengen dirubah, nggak pengen disemen, cuma diganti yang rapuknya. Seberapa sih itu? Nah ini bagus ini, sahabat. Gua rasa kita explore ini udahin dulu deh. Gua banyak nyamuk nih di hutan. Adem sih ada banyak nyamuk. Nih gua masih Pur mau balik lagi nih ke kampung tadi. Nah, pantengin aja, gua tutup dulu. Ntar kalau mau gua tutup gua kabarin. Pelan-pelan Pur. Buset dah dia. Biasa kayak di kampung, emang biasa kecil ya. Gua yang kaget tuh nyemplung sih. Emang kalau gua kerendam atau gua berenang di sini sih ya ngeliat airnya sih ya paling 1 meter. Cuma ya lumayan lah, mungkin keseleo bisa. Aduh sahabat, nih keren kan? Widih, keren sahabat. Memancing di sini. Kalau mau ikan lele, ikan lelenya asli di sini ada. Mau ketemu pocong juga bisa. Mau ketemu genderuwo juga bisa. Gua nggak mau, tapi lu aja yang mau kesini. Oke sahabat. Nah kita balik lagi ke kampung. Nih. Kampung rumah-rumah dari bambu. Widih, keren sahabat. Nih, tahu udah, gue nggak tahu nih. Camat udah pernah kemari apa belum? Gue nggak tahu juga nih sahabat. Nih, oke sahabat, gue bersama si Pur. Pur mari Pur. Gue bersama si Pur nih. Kali ini gue masih Pur mau nutup perjumpaan gue. Nanti kita ketemu lagi di channel YouTube Putra Bogor. Gue udahan dulu, gue tutup dulu. Semoga channel ini bawa manfaat ya Pul ya. Iya, amin. Buat manfaat buat warga di sini. Ya warga-warga yang lain juga. Iya. Mungkin mau niru-niru gaya di sini, mangga, ya kan? Kita tutup. Tapi gue minta dulu nih sebelum gue tutup, kasih dulu like, subscribe, kan gitu, share ke teman-teman, lonceng. Oke, itu aja dari Bang Jai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.